Cerpen berjudul Di Bawah Naungan Pohon Melinjo. Pohon itu teguh berdiri di tempatnya. Daunnya yang rimbun terasa menyejukkan bila ditiup angin. Pohon itu gagah dengan kehijauannya. Ya, mungkin memang pantas pohon itu dijadikan tempat berteduh. Di bawahnya pun sudah terdapat sebuah panggrok. Tempat itu menjadi tempat yang nyaman bila siang hari. Dan beberapa pedagang pun sering mampir di tempat itu, sekedar melepas lelah dan menjual dagangannya kepada penduduk sekitar. Tempat itu sudah seperti tempat transaksi jual beli. Pohon itu gagah menyapa orang-orang yang kebetulan lewat, menggoyang-goyangkan daunnya dan membuat perasaan ingin berhenti di sana. Tak heran, memang banyak orang yang mampir bertukar obrolan. Jika anak kecil yang menyempatkan diri di sana, mereka memperbincangkan guru mereka yang galak, memperbincangkan dunia sepak bola, dan memperbincangkan film kartun yang lucu. Ibu-ibu yang bergelombor di sana pun sama. Mereka sibuk mengobrolkan tentang orang-orang yang dirasa di sekitar mereka, membincangkan makanan lezat, pekerjaan rumah yang menumpuk, anak-anak mereka yang membanggakan, dan orang-orang yang mendapat arisan bulan ini. Sedangkan bapak-bapak memilih hasil panen dan permasalahan tentang pertanian sebagai tema menariknya. Jika orang-orang lanjut usia yang berteduh terlalu kerap, mereka bernostalgia bersama dengan jawaban-jawaban yang terkadang meleset jauh dari pertanyaannya. Sayup-sayup ku dengar keramaian di bawah pohon itu. Dengan rasa penasaran, ku sibak gorden jendela rumahku. Ku intip dari dalam. Ternyata seorang pedagang sayuran mampir di sana. Dan ibu-ibu memilih barang-barang yang akan dibelinya. Aku kembali duduk dengan rajutan tanganku. 1 jam telah berlalu. Ku hentikan pekerjaanku ketika keramaian itu menggangguku. Aku berdiri dan kembali mengintip dari balik jendela kacaku. Pedagang sayuran itu telah pergi. Yang tersisa hanyalah ibu-ibu yang tengah asyik berdiskusi tentang membuat kue bolu. Sepertinya mereka akan mempraktikkan keterampilan yang diperolehnya dari kegiatan PKK. Aku kembali duduk melanjutkan pekerjaanku yang belum rampung. Beberapa selang waktu berlalu. Kusadari bahwa suasana di bawah pohon melinjo itu mulai sepi. Memang sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada ibu-ibu yang tanya jawab soal makanan. Mungkin mereka telah pulang dan mempraktikkan sesuatu yang telah mereka dapat itu. Sore itu terjadi keramaian di sana. Seolah pagi, siang, sore selalu ramai oleh orang-orang yang mempunyai waktu luang. Hanya satu waktu yang selalu tak ada yang berkunjung,
Itulah malam. Tak ada orang yang nongkrong di panggrok itu. Tiada yang melepas lelah di bawah pohon melinjo. Mungkin semua orang lebih senang berada di rumah masing-masing, di mana saat malam keluarga mereka lengkap berada dalam satu ruangan untuk menonton bersama. Atau para pekerja sudah mulai nyenyak di atas kasur mereka, nyenyak di dalam selimut yang menghangatkan. Keramaian itu adalah suara tawa riuh, sumbernya dari mulut-mulut wanita. Tawa yang kurasa tidak sopan untuk wanita. Tawa keras yang ngakak seperti hantu. Suara gurauan mereka pun melengking tinggi di telingaku, seperti suara peluit polisi lalu lintas, atau paling mirip dengan suara panci yang tertimpa sebuah solet. Aku tergidik ngeri. Suara itu semakin riuh dan riuh, membuat aku tidak nyaman memandang ikan-ikan yang berenang di dalam kolam. Aku beranjak dari batu yang kududuki. Kulirik orang-orang yang ada di sana. 4 orang wanita dengan seorang pria. Wanita-wanita itu menggoda tidak jelas kepada pria itu. Tepatnya adalah menyindir dan mengejeknya. Namun anehnya, pria itu justru senang meladeni-ledekan wanita-wanita itu. Dan wanita-wanita itu semakin tak terkendali menggodanya. Gurauan kata-kata itu terdengar tidak enak dan hanya dapat menyisakan kotoran dalam hati dan pikiran. Yang membuat aku panas adalah ketika ku ketahui bahwa saudara kembarku sendiri berada di sana. Safitri. Dia ikut menggoda pria ajaib itu. Safitri pun ikut tertawa dan mengoceh tiada jelas. Aku gemas. Aku benar-benar tak rela Safitri ikut di dalamnya. Ku maki dalam hati sikap mereka. Menjelang petang, ketika azan maghrib pertama kali terdengar, perkumpulan jelek itu membubarkan diri. Ku sambut Safitri dengan muka masam. Sudah selesai ngobrolnya? Atau sudah habis kata-kata yang harus diobrolkan? Kasihan sekali kau, kataku tajam. Kamu kenapa sih? Tiba-tiba bersikap seperti itu padaku, balas Safitri tak kalah tajamnya. Karena aku tak suka kelakuanmu itu. Kamu itu seorang wanita saf. Apa pantas kau mengeluarkan auman seperti tadi? Kalau banyak orang yang tahu, kurasa mereka akan mengecapmu sebagai wanita nakal, tak berpendidikan dan tidak sopan, kataku kepada Safitri. Sawitri, sejak kapan kau berani mencampuri urusanku, Kalau tak suka, diamlah kau. Tak usah banyak berkomentar. Tak usah kau menganggap seperti kau adalah orang yang paling benar, kecam Safitri. Aku diam. Tak ingin terlalu lama berdebat dengan Safitri. Aku tahu wataknya. Jika marahnya adalah marah tingkat tinggi, apapun yang ada di dekatnya
bisa hancur berkeping-keping. Aku tak ingin kejadian menakutkan yang menggetarkan seisi bumi itu kembali terjadi. Aku mengalah.